Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dapat membantu memahami proses pembelahan sel, sehingga dapat memahami proses spermatogenesis dan oogenesis. Organisasi kehidupan dimulai dari sel hingga organisme. Pertama, ada sel. Kedua, jaringan. Ketiga, organ. Keempat, ada sistem organ. Dan yang terakhir adalah organisme. Mengapa sel mengalami pembelahan? Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Yang kedua, perbaikan atau mengganti sel-sel yang rusak. Yang ketiga, untuk reproduksi. Alasan yang pertama, untuk pertumbuhan. Pertumbuhan adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Yang kedua, perbaikan. Ketika tubuh kalian mengalami luka, pada bagian tubuh yang mengalami luka tersebut mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan yang ketiga, untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara pembelahan sel. Ada 2 tahapan pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis akan menghasilkan 2 sel anak. Sel anak akan bersifat 2N, yaitu diploid. Sifat sel anak akan identik dengan induknya. Pada pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Misalnya pada kulit, jari, tangan, kaki, dan lain-lain. Ini dia fase-fase pembelahan mitosis. Lihat pada gambar. Fase-fase pembelahan mitosis dimulai dari fase profase. Dilanjutkan pada metafase. Kemudian anafase. Dan terakhir adalah telofase. Yang kedua, pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis, ini menghasilkan 4 sel anakan. Sel anak bersifat N atau haploid. Pembelahan meiosis terjadi pada organ kelamin. Fase-fase pembelahan meiosis dimulai dari profase 1, kemudian metafase 1, anafase 1, dilanjutkan ke telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.